Hidup ini sangat terbatas. Masing-masing punya jatah untuk hidup. Masing-masing punya jatah untuk ibadah. Masing-masing punya jatah untuk amal soleh dan amal-amal perbuatan yang lainnya. Oleh karena itu, yuk kita fastabiqul khairat, kita berlomba dalam kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus menyadari Allah membagikan rezekinya masing-masing. Allah menetapkan kerjaannya masing-masing. Allah menetapkan memberikan ilmunya masing-masing. Semuanya dalam kehidupan ini Allah sudah rencanakan, Allah sudah tetapkan. Manusia tinggal apa? Berusaha, berikhtiar. Bagi orang yang beriman tentunya selalu berlindung, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah apa yang diberikan kepada kita, karena kita sudah tahu masing-masing punya jatah. Tidak perlu iri hati, tidak perlu dengki. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, jauhilah olehmu sifat dengki, iri hati. Karena sesungguhnya sifat dengki, iri hati itu akan memakan kebaikan, akan meniadakan pahala kebaikan, sebagaimana kayu bakar membakar kertas, sebagaimana api membakar kayu. Hadirin hadirin bukan Allah Subhanahu. Oleh karena itu sekali lagi, jauh-jauh hari Rasulullah sudah melarang jangan sampai iri hati. Iri hati karena jabatan. Lah, jabatan masing-masing dikasih kok. Yang penting jabatan kita ambil dengan cara yang halal. Iri hati dengan harta. Lah, masing-masing punya jatah, masing-masing rezeki. Ada yang diberikan sedikit, ada yang banyak. Tapi kalau sudah rezekinya habis, ya sudah hidupnya. Maunya sih kita banyak. Nah, kalau banyak-banyak cepat. Makanya Allah Maha tahu. Kita harus menyadari itu. Gak perlu kita iri hati, berbahaya. Iri hati dengan harta, hati-hati. Pahala yang berkaitan dengan hartanya, hati-hati, bisa tiada. Iri hati dengan jabatan, hati-hati. Iri hati dengan keturunan, hati-hati. Iri hati dengan apalagi ilmu, hati-hati. Kalau ilmu yang baik-baik kita memang kita harus pengen ya. Yang dimaksud di sini iri hati itu adalah meniadakan orang lain agar supaya kepada dirinya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau tentang kebaikan, wah kita harus berlomba. Kenapa dia bisa bangun malam? Kenapa dia bisa istiqomah puasa? Kenapa dia bisa bersedekah? Kenapa dia baik akhlaknya? Nah, itu kita perlu ingin seperti itu, tapi tidak meniadakan. Sama-sama berbuat kebaikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sangat berbahaya. Kalau iri hati ini tidak dibersihkan dalam diri kita, berbahaya. Dibawa mati, panjang urusannya. Semestinya kita senang kalau ada keluarga kita sukses, alhamdulillah. Ada kakak kita sukses, alhamdulillah. Ada adik kita sukses, alhamdulillah. Ada tetangga sukses, alhamdulillah. Ada teman kita sukses, alhamdulillah. Rasa senang kita, syukur kita itu akan kembali kepada kita kebaikannya. Berkah itu hidup. Saudaraku yang bukan Allah, sekali lagi saya ingatkan, semua sudah ada jatahnya masing-masing. Yuk kita jemput dengan berlindung, kita jemput dengan berdoa, kita jemput dengan beribadah, kita jemput dengan beramal soleh, mohon kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah semua. Sekali lagi saya ingatkan lagi, iri hati harus kita bersihkan, jangan sampai kita punya iri hati. Kita jaga hati. Hati ini hanya untuk mengagungkan, hati ini hanya untuk memuliakan, hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini hati kita bersihkan dengan apa? Dengan memantapkan iman, dengan banyak berzikir.
zikir hati, agar supaya kita tidak mudah yang jelek-jelek masuk ke hati. Jangan sampai. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Nabi jauh-jauh hari mengingatkan jangan sampai iri hati, karena iri hari itu bisa membakar, bisa menghilangkan, bisa meniadakan pahala kebaikan sebagaimana kayu bakar membakar, sebagaimana api membakar kayu habis. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang tidak iri hati, senang melihat keluarga kita sukses, senang melihat orang lain sukses. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.